kami sudah mengevaluasi pernyataan pejabat Kemenkop UKM yang dikutip media agar kemudian hari ini harus hati-hati, tidak boleh terulang lagi. Ini saya mau mengklarifikasi beberapa satu isu mengenai warung Madura di Klungkung. Jadi ingin saya luruskan, jadi kami pastikan ya dan menjamin tidak ada kebijakan, rencana atau apapun dari Kementerian Koperasi untuk membatasi jam operasi warung ataupun toko kelontong milik masyarakat. Ini tidak ada. Ya. Juga kami sudah melakukan pengecekan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klungkung nomor 13 tahun 2018, juga tidak ada aturan yang membatasi jam operasional warung kelontong milik masyarakat. Justru Perda tersebut malah mengatur jam operasional retail modern. Jadi kami juga akan memastikan semua perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus berpihak pada UMKM. Jadi momentum ini kami akan gunakan juga untuk mereview seluruh peraturan daerah. Karena arahan dari Presiden tidak boleh ada peraturan ini. Lalu kami sudah mengevaluasi pernyataan pejabat Kemenkop UKM yang dikutip media agar kemudian hari ini harus hati-hati, tidak boleh terulang lagi, dan karena Kementerian Koperasi harus jelas pemihakannya untuk UMKM. Ya. Nah, sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, Kemenkop UKM juga terus berkomitmen melindungi warung milik masyarakat dan UMKM dari ekspansi retail modern. Nah, kami terus mendorong agar retail modern juga memberikan ruang usaha, ruang promosi bagi para pelaku UMKM lokal, sejalan juga saya kira dengan program kami yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membuka pasar seluas-luasnya. Ya, ada beberapa kebijakan daerah yang memang sudah membatasi izin-izin baru terhadap retail modern, dan juga ada beberapa ada daerah yang juga sudah menggandeng retail modern untuk juga menjual produk UMKM di jaringan retail itu. Nah, jadi kami mengapresiasi warung-warung kelontong milik masyarakat yang selama ini telah banyak membantu masyarakat karena menyerap produk-produk lokal dan jam operasionalnya juga yang fleksibel. Justru begini, warung tradisional itu kan betul-betul ekonomi rakyat, ya, yang selama ini banyak tersisih oleh retail modern. Ya, pemerintah menyadari itu. Nah, ini jangan sampai warung tradisional ini menjadi terpinggirkan. Ya. Nah, ini yang komitmen pemerintah. Karena itu kita terus upayakan agar daerah-daerah, karena ini kan kebijakan izinnya ada di daerah, bukan di kementerian. Ini harus memberikan ruang yang lebih baik bagi para pelaku usaha di UMKM, khususnya warung. Ya, jadi saya mohon teman-teman media membantu meluruskan ini, ya, supaya hal-hal seperti ini kan menjadi negatif. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ini malah membuat situasi yang tidak kondusif. Oke, seperti itu. Pak, kalau dari Kemenkop sendiri udah ada komunikasi langsung ke Pemda Klungkung nggak sih Pak soal aturan itu? Apakah sebenarnya memang warung Madura itu diatur, dilarang atau gimana Pak? Terus yang kedua kan Pak, kalau dalam aturan itu kan jelas kalau minimarket itu yang dilarang ya Pak. Sementara minimarket kayak Circle K itu malah justru dibeli 24 jam Pak.
kita udah cek perdanya, tidak ada larangan itu. Makanya saya kemarin, siapa sih ini yang bikin gosip ini? Ya, begitu. Itu kalau kita lihat aturannya nggak ada. Jadi sebenarnya warung-warung rakyat masuk warung Madura aman, ya, tidak ada aturan yang membatasi mereka jam operasinya. Justru menurut saya warung-warung tradisional ini, ya, warung-warung rakyat ini justru keunggulan komparatifnya dibandingkan jaringan retail modern. Dia dekat dengan konsumen, dia bisa diakses kapan saja. Ya, jadi justru ini yang harus tetap dipertahankan, sehingga warung-warung tradisional ini masih tetap bisa bersaing dengan retail modern karena memiliki keunggulan ini. Karena itu kalau ada ide untuk mengatur pembatasan jam operasional mereka, ini keliru. Ya, ini keliru besar. Jadi justru itu bagian daripada keunggulan mereka. Ya, jadi bisa di kapan aja kan, bisa diketuk warung itu. Ya, orang bisa belanja kapan aja, dekat dengan konsumen, yang itu tidak bisa dengan jaringan retail modern. Nah, jadi yang harus diatur itu justru jaringan retail modern. Ya, mereka harus punya komitmen juga untuk warung-warung tradisional ini bisa bertahan. Ya, seperti itu. Ya, cukup ya. Pak, penegasan Pak, jadi kalau bukan hanya di Bali ya Pak, semua warung. Bukan hanya di Bali, misalnya di Kulon Progo itu kan sudah bagus tuh. Di Kulon Progo itu pemerintah daerahnya membuat aturan, retail modernnya harus bekerja sama dengan koperasi. Maka kemudian lahir Tomira, toko milik rakyat, dan di situ juga ada produk-produk UMKM juga yang jual di sana. Nah, model seperti ini yang mestinya dikembangkan di berbagai daerah. Ya, oke, cukup.